Kemudian yang terakhir adalah salah sangka terhadap waktu. Saya bahasakan seperti itu. Atau mungkin istilah lainnya atau yang Mas Dwi tadi bilang tentang apa ya, melakukan pembatal puasa tapi nggak sengaja, kira-kira seperti itu. Teknisnya mungkin seperti ini. Kita sudah berpuasa hari pertama, kedua atau sebagainya, sampai kemudian di sore hari, entah itu karena jam kita salah atau kita nggak pakai jam tapi dengan semacam asumsi kita melihat kondisi cakrawala atmosfer di lingkungan kita, tapi kok ternyata secara hakikatnya praduga kita salah, asumsi kita atau perkiraan kita salah dalam hal waktu maghrib tadi, maka batal puasa kita. Lupa itu termaklumi, tapi kalau tidak sengaja itu justru malah membatalkan. Di siang hari, bedakan nggih kedua istilah ini, lupa dengan tidak sengaja. Kalau di siang hari kemudian kita lupa ujuk-ujuk minum satu seruput, kemudian entah kemudian ingat sendiri atau karena ada teman yang mengingatkannya, maka itu lupa, itu termaklumi, tidak batal puasanya. Tapi kalau yang kita maksud adalah tidak sengaja mengira waktu maghrib tapi ternyata salah, masih belum maghrib, maka puasa kita batal. Termasuk juga mengira bahwa belum adzan subuh, tapi ternyata adzan subuh sudah terkumandangkan 10 menit yang lalu, kita masih enjoy makan, itu batal. Jadi kalau lupa ketika puasa itu tidak apa-apa, lanjutkan puasanya. Tapi kok salah mengira waktu, entah sahur ataupun buka puasa, maka itu membatalkan. Gitu. Bisa dipahami nggih perbedaannya nggih? Ada yang lain? Kalau ini Ustadz, waktu misal kita kan sekarang sudah ada aplikasi atau jadwal imsak dan berbuka yang biasanya di selebaran poster-poster itu. Nah, kalau berdasarkan aplikasi misal di Semarang itu sudah masuk waktunya berbuka tapi kemudian masih belum adzan, itu baiknya bagaimana Ustaz? Kalau ini pertimbangan teknis ya. Kalau pertimbangan fikihnya adalah ketika masuk waktu maghrib maka boleh untuk makan dan minum, membatalkan puasa. Terlepas ada adzan atau enggak, dering aplikasinya berbunyi atau enggak, hitungannya adalah ketika masuk maghrib maka itu sudah sah untuk membatalkan puasa. Baru kemudian secara kenyamanan atau teknis yang antum sampaikan tadi antara aplikasi dengan adzan, maka baiknya mana? Ya tergantung sebaik apa akurasi atau pertimbangan yang dijadikan sebagai alasan penentu tadi. Kalau selama ini lebih akurat adzannya, ya tunggu adzan untuk kehati-hatian. Tapi kalau seandainya antum merasa bahwa aplikasi itu sudah benar settingannya, aplikasi pun juga nggak bisa membabi buta ya, ada settingannya di sana. Itu juga kalau seandainya antum merasa itu akurat dan kemudian faktor pembenarnya atau konco-koncone yo podonggo kuwi yo bener aplikasi ini, maka ya nggak apa-apa tanpa harus menunggu adzan. Karena bisa jadi adzan itu juga ada keterlambatan. Karena si Bilalnya juga masih membatalkan puasanya, dia makan duluan, dia minum duluan, apalagi kalau seandainya mak-mak ini enak itu kan, apalagi kalau pas lagi rebutan bisa jadi wah makan saya lah. Toh juga dia nanti juga berpikir seperti itu, toh juga sudah ada aplikasi kayak gitu. Bisa jadi kalau seandainya kita nunggu-nungguan, akhirnya ada semacam potensi kehilangan takjilul iftar atau menyegerakan berbuka puasa. Maka hitungan teknisnya adalah akurat yang mana gitu. Ya memang dalam hal ini ada semacam kajian astronomi ya, ilmu falak, bahwa hitungan sholat kita itu kan sebenarnya itu ada gap antara satu daerah ke daerah lain. Kalau dalam ilmu falak itu mengatakan bahwa 2 detik itu mewakili 1 kilo. Perbedaan 2 detik itu mewakili 1 kilo. Jadi kalau seandainya bisa jadi memang aplikasi yang disetting ala Semarang sana, dan Semarang itu biasanya mengacunya ke daerah Ungaran gitu ya, itu semacam tidak tepat pertengahannya Semarang mana gitulah. Tapi bagi saya sebagai orang yang dekat dengan Boyolali, saya lebih nyaman dengan hitungan Boyolali ataupun mungkin Solo, karena saya lebih Semarang secara administrasi, tapi ngapunten Boyolali secara settingan geografis. Seperti itu sebenarnya ada apa ya? Ada kaidah-kaidah ilmu falaknya. Hanya saja tentu tidak semua masyarakat umum kita terbebani untuk memperhitungkan yang seperti ini.
Maka insya Allah kondisi-kondisi seperti ini termasuk bagian dari ma'fu anhu, bagian dari yang dimaklumi. Dan bismillah, selama kita sudah berhati-hati, sudah mempertimbangkan banyak hal, dan kita nawaitu summa godin sajalah, dan semoga Allah menerima amal puasa kita gitu. Saya mohon diterangkan kembali tentang manfaat maftuh tadi, Ustaz. Itu apa aja ya, Ustaz? Apa lubangnya? Apakah kemudian mata termasuk? Berarti menjadi kemudian menggunakan obat tetes mata air yang membatalkan puasa, atau mana saja, Ustaz? Okay. Kalau manfaat maftuh itu secara bahasanya adalah dia lubang terbuka seperti itu. Kemudian seterbuka apa? Tentu berbeda-beda. Bahwa mata kita memang terbuka, hidung kita terbuka, lubang ini terbuka, kubul dan dubur kita juga terbuka. Tapi biasanya yang membatalkan itu adalah sesuatu yang benar-benar masuk dari mulut kita. Kalau dalam fatwanya Syekh Muhammad Bakar Ismail itu mengatakan bahwa al-iktihal, kemudian juga termasuk qatrul ain atau tetes mata, itu beliau merojihkan pendapat yang tidak sampai membatalkan. Termasuk juga huknah, itu sebenarnya kan ini ada pori-pori terbuka juga. Tapi, dan saya mengikuti pendapat beliau bahwa suntik itu juga tidak termasuk membatalkan puasa. Jadi yang fix membatalkan puasa adalah ketika kita mengkonsumsi sesuatu dari mulut ini, kemudian juga ada lubang kubul dan dubur. Kalau menurut Buya Yahya itu termasuk kalau memasukkan sesuatu ke dalamnya itu juga membatalkan.